وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Sadaq al-Azim wa sadaq Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah pensiunan yang dirahmati dan dimuliakan serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama di rumah teman kita ini. Mudah-mudahan akan merekatkan semangat persaudaraan kita bersama. Sekaligus kita berdoa mudah-mudahan yang punya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keteguhan dalam beragama, sehingga insya Allah kita bersama-sama kemudian di akhirat nantinya apabila kita punya kebersamaan, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. An'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari para nabi, orang yang jujur, kemudian orang-orang yang saleh dan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pensiunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda bahwa ada 4 ciri-ciri manusia yang celaka dalam perjalanan hidup. Alamatun syakawatun arba'atun. Ada 4 ciri-ciri manusia yang celaka dalam perjalanan hidup. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kategori orang yang celaka ini. Yang pertama kata Rasulullah, manusia yang sinyanu zunubil madhiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Ada orang-orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam perjalanan hidup. Sementara dosa yang dia lupakan itu Allah tetap rekam di Lauhul Mahfuz dalam catatan sijil, dalam catatan amal kejahatannya. Nanti di hari kiamat baru dibukakan. Inilah kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, tidak sempat kamu bertobat sampai kamu meninggalkan dunia karena. Rasulullah menyatakan ada orang yang merasa kecil dosa yang dia lakukan, padahal di hadapan Allah besar. Sebaliknya ada orang merasa besar dosa yang dia lakukan, padahal di hadapan Allah kecil. Contoh umpamanya hal-hal ceritakan kejelekan orang kecil memang. Umpamanya ibarat kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor, titik debu yang masuk umpamanya menempel di baju kita tidak pernah kita sadar. Kalau umpamanya satu bulan tidak pernah kita cuci akan menempel di sebuah kotoran yang susah untuk dicuci. Begitupun dosa. Semakin kita berbuat dosa sekecil apapun kita lupa, maka itu akan merupakan jelaga di dalam hati kita untuk jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasul, ada orang itu merasa dosa besar dia lakukan, padahal di hadapan Allah kecil. Contoh, pernah membunuh, pernah berzina di masa lalu, tapi suatu ketika dia menyesali dosanya, perbuatannya itu, kemudian dia berniat untuk tidak mengulang lagi keliruannya itu pada masa sekarang dan akan datang, maka Allah akan ampuni dosanya. Ada sebuah kisah pendek, ini 7 menit kan? Iya, Pak. 7 menit. Saya biasa kalau cerita angka 2. Angka 2 itu 2 menit kalau orang gelisah. 12 menit itu biasa kalau ceramah di safari Ramadan. Tapi 20 menit kalau saya lupa. 2 jam tergantung fasilitas dan pendengar, kemudian kesiapan daripada waktu yang disiapkan. Tapi mungkin itu juga bisa. Sampai kalau nanti tidak selesai 4 rakaat itu ada saja. 2 perkara saja. Jadi ada orang merasa dosa besar dia lakukan. Dia pernah membunuh, pernah berzina di masa lalu, tapi dia tobatan masuk. Jadi ini ibarat orang tertempel umpamanya oli, tetapi dia cepat cuci bajunya, maka dia akan bersih. Dia akan bersih. Jadi pakaian yang bagaimanapun barunya kita punya pakaian, kalau sudah tercemar dengan lingkungan, dia tidak bisa bergabung dengan pakaian yang ada di lemari yang bersih kita. Begitupun, tapi walaupun pakaian itu sudah usang, dipakai di kebun tapi dicuci, bisa bergabung dengan pakaian yang bersih memang. Begitupun manusia ini dilahirkan oleh Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya kita dicuci dulunya, tapi karena pengaruh lingkungan kita kotor. Tapi apabila kita tidak suci, tidak bisa bergabung dengan Allah yang Maha Suci kita. Begitu dalam ilmu tarekat.
Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang pertama, manusia yang sinyam dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah, adalah orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam perjalanan. Yang kedua, kan saja yang 7 menit saja. Wa zikru hasanatun madiyah wala aqubulat amrulat. Orang yang selalu membanggakan kebaikannya. Saya punya sumbangan, salatku hebat, zikirku hebat, puasaku, haji dan umrahku berkali-kali. Tetapi dia tidak tahu amalan-amalan yang dia buat belum tentu diterima di hadapan Allah. Mungkin banyak amalan diterima, tapi juga banyak dosanya, banyak kesalahan sama keluarganya. Maka ini orang ini amalan yang dia kumpulkan hanya sekedar untuk membayar utangnya. Dalam sebuah hadis saya katakan, atadruna minal muflisin. Tahukah kamu orang bangkrut? Maka sahabat menyatakan yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta di dunia, tidak punya habis dagangannya. Maka kata Rasulullah, bukan orang yang seperti itu yang dikatakan bangkrut. Tetapi yang bangkrut kata Rasulullah, ya'ati yaumil qiyamah bisalah wa siyami wa zakat wa ya'ati kadasatama hadza wa kazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Tetapi orang yang bangkrut kata Rasulullah, orang yang datang di hari kiamat dan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala umrah dan hajinya. Tetapi di dunia sebelum dia meninggal pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah mengambil hak orang yang bukan miliknya, korupsi kan tidak banyak. Di zamannya Prabowo ini ada orang ketangkap, kepala desa yang hanya berapa itu 300.000 saja ditangkap dia. Apalagi kalau sudah banyak. Pernah mengambil hak orang yang bukan miliknya, tidak dari ini menyangkut hukukul adam, ini menyangkut hak orang, ini harus dikembalikan. Kalau kita merasa berdosa, pernah dosa ambil haknya orang, kembalikan. Kalau pembayaran yang sudah mati, kita dinasti saja amal dibiarkan. Jadi harus bersih. Orang yang bisa bertemu dengan Allah hanya orang yang suci, lahir dan batinnya. Dia amal, pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakatnya, hanya sekedar membayar utangnya. Sehingga di hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah, ya Allah, saya mau masuk surga. Pas dia mau masuk surga, ada yang pernah dia caci maki di dunia. Jangan dia masuk surga, ya Allah, jangan. Kenapa? Pernah dia mencaci maki saya di dunia, pernah dia tuduh saya. Maka satu persatu amalan yang kita banggakan hanya menebus